Infinix Smart 20 adalah smartphone entry level, rilis Maret 2026, seharga 1,2 jutaan yang menonjolkan layar 6,78 inci 120 Hz, chipset MediaTek Helio G85, dengan RAM 4 GB, penyimpanan hingga 128 GB, dan baterai 5200 mAh. HP ini didesain tipis, mendukung pengisian 15 Watt, dan memiliki sertifikasi IP64 untuk ketahanan debu dan air. Ketahanan daya untuk kelas HP entry rasanya sudah jadi hal wajib. Hal ini masih menjadi tren per artikel ini dibuat. Salah satu HP yang cukup menarik di kelas ini adalah Infinix Smart 10 Plus. Ia menawarkan baterai 6000 mAh yang siap menemani berbagai aktivitas seharian penuh. Infinix resmi meluncurkan smartphone terbaru mereka dari lini Hot Series, yaitu Infinix Hot 60i 5G di pasaran. Ini merupakan model 5G dari Infinix Hot 60i 4G yang diperkenalkan sekitar Juli lalu. Berbeda dengan saudaranya dan ponsel kebanyakan yang ada di pasar saat ini, Infinix Hot 60i 5G memiliki modul kamera yang dimuat secara horizontal alias disusun ke samping, bukan vertikal atau ke bawah. Spar 40 Pro hadir dengan baterai 5200 mAh dan fitur 10 Watt reverse charging. Fitur bypass charging juga tersedia untuk menjaga suhu perangkat tetap rendah saat bermain game. Seluruh seri Spar 40 Pro telah mendapat sertifikasi 5 years lasting fluency dari Teknolab, yang menjamin performa tetap mulus dengan kesehatan baterai di atas 80% bahkan setelah 2000 kali pengisian penuh. Tecno kembali memperkuat dominasinya di segmen entry level dengan peluncuran resmi Tecno Spar 40 varian reguler di Indonesia pada Desember 2025. Peluncuran ini melengkapi varian Spar 40 Pro dan Pro Plus yang telah hadir lebih dulu, sekaligus menawarkan alternatif lebih terjangkau tanpa mengorbankan fitur penting. Dibanderol mulai 1,7 jutaan Spar 40 hadir dengan desain tipis non-premium, layar 120 Hz, baterai 5200 mAh, fast charging 45 Watt, NFC, sensor sidik jari samping, dan speaker ganda. Persaingan di pasar ponsel pintar kelas pemula, entry level, Indonesia semakin memanas. Di tengah gempuran berbagai merek, Vivo kembali menghadirkan jagoan barunya yang menyasar segmen paling sensitif soal harga. Vivo telah merilis ponsel kelas entry level Y19 SGT 5G yang dibanderol dengan harga 2 jutaan. Ponsel ini disebut menyasar segmen pengguna muda yang aktif. Kami merancang Vivo Y19 SGT 5G untuk anak muda yang aktif. Baik saat mereka sedang bermain game, belajar dari mana saja, membuat konten spontan, atau bahkan dalam perjalanan tanpa rencana, perangkat ini hadir untuk menjawab semua kebutuhan itu dalam satu genggaman. Poco C71 ini merupakan rebrand dari saudaranya yakni Redmi A5 dengan desain dan spesifikasi yang sama persis. Satu-satunya yang membedakan adalah pilihan warnanya, serta tema dual tone pada panel belakang Poco C71. Poco C71 juga menawarkan layar 6,88 inci dengan refresh rate 120 Hz. Tampang depannya masih mengusung desain dengan notch water drop untuk menampung kamera selfie 8 megapiksel. Redmi A5 hadir dengan layar berukuran 6,88 inci, dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan 450 nits. Smartphone ini ditenagai sistem on-chip Unisoc T7250, yaitu chipset yang dirancang dengan fabrikasi 12 nanometer, dan memiliki CPU dengan clock speed sampai 1,8 GHz.
Chip ini dikombinasikan dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB. Xiaomi Redmi A7 Pro adalah ponsel entry-level terbaru dari Xiaomi, yang baru saja resmi diluncurkan di Indonesia pada akhir Februari 2026. Ponsel ini mengunggulkan layar besar 6,9 inci dengan refresh rate 120 Hz dan baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh. Redmi 13X resmi menjadi ponsel entry-level terbaru Xiaomi di Indonesia. Smartphone ini dirilis dengan mengunggulkan aspek kamera dan baterai besar. Walau dikategorikan entry-level, Redmi 13X menawarkan kamera belakang dengan resolusi besar 108 megapiksel. Kamera ini juga dibekali kemampuan zoom hingga 3x yang diklaim tanpa penurunan kualitas. Selain itu, dukungan kamera tersebut juga dinilai dapat membantu pengguna menangkap objek foto di malam hari atau di lingkungan minim cahaya. Poco resmi memboyong ponsel entry-level terbarunya ke Indonesia yang bernama Poco C85. Ponsel ini dibawa ke tanah air sekitar 1 pekan setelah dirilis di pasar global. Project Manager Poco Indonesia, Satrio Sidi Rahmat mengatakan Poco C85 menjadi jawaban bagi pengguna, terutama anak muda, yang ingin mencari ponsel yang bisa mendukung aktivitas mereka seharian. Oppo A6X 5G dan A6X 4G memiliki desain yang sama persis, baik bodi yang memiliki pola dan tata letak yang sama, maupun desain layar yang sama-sama memiliki punch hole. Spesifikasi layar dan kamera kedua ponsel ini juga identik karena punya ukuran layar dan resolusi kamera yang sama. Perbedaan utama dari kedua ponsel ini yaitu chipset yang menenagai masing-masing perangkat. Oppo A6X 5G ditenagai chipset Dimensity 6300 dari MediaTek. Lain dengan Oppo A6X 4G yang diotaki chip Snapdragon 685. Realme C61 adalah smartphone kelas entry terbaru dari Realme yang menonjol dengan desain ramping, layar 90 Hz yang mulus, kamera utama 50 megapiksel, baterai 5000 mAh, dan ketahanan IP54, tahan cipratan air. Ditenagai chipset Unisoc T612 untuk performa harian, serta dilengkapi fitur unik seperti Air Gesture dan Dynamic Button. Dan menawarkan penyimpanan luas dengan slot microSD hingga 2 TB.